Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Ibu Vina Zammil Tusaadah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Terus sekali, Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah SAW. Beliau termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menceritakan suatu hal atau mengucapkan segala sesuatu, nah Abu Bakar ini yang membenarkan semua perkataan Rasulullah. Ibu membuat sebuah box. Nah, box ini tuh isinya cerita. Kalian bisa perhatikan di layar. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat karib Rasulullah SAW yang sangat mencintai dan setia terhadap Rasulullah SAW. Beliau lahir pada tahun ketiga, tahun Gejah atau 573 Masehi, atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Abu Bakar mempunyai nama asli Abdullah ibnu Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Tamimi. Singkatnya, Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Rasulullah SAW pada Murrah bin Ka'ab, yaitu kakak yang ketujuh. Di masa sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diubah oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Nama panggilannya banyak diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, Al-Atiq, Abdullah, dan Abu Quhafah. Namun yang paling terkenal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar As-Siddiq yang berarti orang yang jujur dan membenarkan Rasulullah SAW. Beliau memang dikenal orang yang selalu membenarkan Rasulullah SAW, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Beliau wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Agustus 634 Masehi, dalam usianya 63 tahun. Kekhalifahannya berlangsung lama, selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Jenazahnya dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Sesudah Rasulullah SAW wafat, umat Islam, yaitu sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, berkumpul dan bermusyawarah di Sakifah Bani Sa'idah untuk menentukan khalifah atau pemimpin umat Islam menggantikan Rasulullah SAW. Sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin berpendapat mereka merasa paling berhak untuk menjadi khalifah. Di tengah perbedaan pendapat tersebut, Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah, namun keduanya menolak. Kemudian serta-merta Bashir bin Sa'ad dari kaum Ansor menjabat tangan Abu Bakar dan membaiatnya sebagai pemimpin. Baiat ini kemudian diikuti oleh para sahabat yang hadir. Baiat inilah yang kemudian dikenal dengan baiat Sakifah atau baiat di balai pertemuan. Keesokan harinya setelah pembaiatan tersebut, sahabat Abu Bakar naik mimbar di Masjid Nabawi dan kaum muslimin menyepakati kekhalifahan Abu Bakar. Pada saat itu, Abu Bakar berpidato di depan kaum muslimin. "Wahai manusia, saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. Maka jika aku menjalankan tugasku dengan baik, ikutilah aku. Tetapi jika aku berbuat salah, maka betulkanlah. Orang yang kamu pandang kuat, saya pandang lemah, sehingga aku dapat mengambil hak daripadanya. Sedang orang yang kamu pandang lemah, saya pandang kuat, sehingga saya dapat mengembalikan haknya kepadanya. Hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi bila mana aku tiada menaati Allah dan Rasulnya, maka kamu tidak perlu menaatiku." Saat diangkat menjadi khalifah ini,
Abu Bakar As-Siddiq berusia 61 tahun. Menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Sepeninggal Rasulullah SAW, banyak orang-orang yang keluar dari Islam. Kondisi tersebut disebabkan kebanyakan dari mereka masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Ada pula yang masuk Islam setelah dikalahkannya Hawazin dan Saqif pada tahun 9 Hijriah. Sementara Rasulullah SAW wafat pada tahun 10 Hijriah. Dengan demikian, mereka baru saja masuk Islam. Khalifah Abu Bakar mengingatkan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Namun mereka membangkang. Karenanya, Khalifah Abu Bakar melumpuhkan gerakan mereka agar tidak merusak persatuan umat Islam. Yang kedua, yaitu menumpas gerakan Nabi palsu. Gerakan Nabi palsu sebenarnya sudah muncul pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Gerakan ini semakin meningkat di masa Khalifah Abu Bakar. Tokoh Nabi palsu diantaranya Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah dari Al-Yamamah, Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, dan Tulailah Ibnu Huwailid dari Bani As'ad. Di antara pengikut nabi-nabi palsu tersebut banyak yang mengetahui kepalsuan dan kesesatan nabi-nabi palsu. Tetapi mereka mau mendukung karena mereka tidak ingin dipimpin oleh suku Quraisy. Khalifah Abu Bakar tidak tinggal diam. Ia menumpas gerakan nabi palsu untuk menyelamatkan umat Islam dari kekufuran. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW adalah kekufuran dan murtad. Prestasi Abu Bakar selanjutnya yaitu membukukan Al-Quran. Akibat peperangan menumpas kaum murtad, sebanyak 70 sahabat penghafal Al-Quran gugur. Hal ini mengkhawatirkan sahabat Umar bin Khattab bahwa Al-Quran ke depan sulit diajarkan karena penghafal semakin sedikit. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, maka harus ditulis. Usulan ini akhirnya diterima oleh Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar menunjuk sahabat Zaid bin Sabit memimpin tim penulis Al-Quran. Hasil tulisan mushaf Al-Quran yang pertama ini kemudian disimpan oleh Hafsah, yaitu istri Rasulullah SAW. Gambar selanjutnya. Menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sebagian kaum muslimin ada yang enggan membayar zakat di samping karena mereka imannya belum kuat, juga disebabkan pemahaman yang salah terhadap ajaran zakat. Mereka ini menganggap zakat sebagai pajak, sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, mereka tidak mau membayar zakat. Khalifah Abu Bakar menertibkan gerakan mereka sehingga umat Islam kembali ke ajaran Islam yang benar. Oke, selanjutnya kelompok yang tadi ibu sudah bagi, kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu akan memberi waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi tentang cerita yang ibu sampaikan, yaitu kisah keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu seperti apa, lalu pengangkatannya bagaimana, dan apa saja prestasi yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sudah 15 menit ya. Sekarang perwakilan dari kelompok masing-masing, kalian maju ke depan. Oke, di situ ada pohon ya. Nah, ibu akan memberikan gambar apel. Nah, di situ kalian menuliskan pelajaran apa yang dapat diambil dari kisah Abu Bakar As-Siddiq ya. Kalian tuliskan di gambar apel tersebut, lalu ditempelkan ke pohon yang ibu bawa ya. Bisa dilihat seperti di gambar yang ada di layar. Berarti dapat disimpulkan bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah yang jujur, adil, pantang menyerah, berpegang teguh pada ajaran Islam dan sebagainya yang seperti kalian tuliskan di apel ya. Mungkin cukup sekian dari ibu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.